tidak mau nerima takdir, tidak mau nerima episode yang ada. Terus yang mana lagi? Ingat teori genteng jatuh kena jidat. Kemudian kita mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Nggak mungkin. Karena tanda terimanya sudah ada, yaitu benyut ya. 3. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Ulangi sekali lagi yang mantap ya, jangan dipersulit, karena semua yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah. Allah tahu keadaan kita dibanding siapapun. Allah sudah janji tidak akan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, baik perintah-perintah Allah maupun cobaan. Karena kalau di luar kemampuan kita jadinya zolim. SD dikasih ujian, pelajaran SMA ini guru zolim. Karena dia tidak akan bisa mengerjakan, bukan ujian. Ujian sudah diukur. Oleh karena itulah tetap berbaik sangka ke Allah ya. Ini ujian sudah diukur oleh Allah. Jangan dibuat ribet, jangan didramatisir. Tetap cool, cool, keep cool, tenang, hadapi. Tenang saja ya. Semua ujian yang menimpa, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada waktunya semuanya, ada waktunya. Tidak ada sesuatu pun yang di luar pengetahuan Allah, di luar perhitungan Allah. Tenang, jangan emosi. Tahu emosi? Ambek-ambekan. Tenang, hadapi. Hadapi, hayati, nikmati. Semuanya untuk kebaikan kita. Walaupun berat, walaupun pahit, pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di sana. Saya difitnah, pasti ada kebaikan. Saya bangkrut, ketipu, pasti ada kebaikan. Saya ditipu, pasti ada kebaikan. Bagi orang beriman, semua kepahitan itu ada hikmahnya. Oh, kayak yang kurang senang dengar ceramah ini. Beneran hadirin, ada kebaikannya. Walaupun nyesek, pahit, ada kebaikan di sana. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin ke Allah, beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk di hati kita. Bagaimana pelajaran apa yang bisa diambil, hikmahnya apa sih yang Allah inginkan dari kejadian ini. Kalau kita udah terbuka hikmahnya, udah nggak berat lagi. Udah nggak berat. Berat itu karena kita tidak mengerti. Ada suatu saat mau jemput di sebuah negara, mau jemput ceramah, mobilnya rusak. Aduh, gerek mahal, memperbaiki mahal. Ketika disebut, ibu beruntung. Kenapa beruntung? Mobil mogok. Berarti ibu jadi jalan rezeki bagi yang punya derek dan yang punya bengkel. Mereka perlu untuk biaya rumah, biaya ngontrak,
dan ibu kepilih bisa nolong mereka. Oh gitu ya, langsung bahagia. Kejadiannya sama, tapi kalau udah paham hikmah beda. Menjelang menikah batal, asalnya sedih, doanya apa? Saya doa minta yang terbaik. Nah, yang kemarin mau menikahi belum sesuai yang terbaik menurut Allah. Tapi kenapa undangan sudah dibuat, catering sudah dipesan, aula sudah dibayar? Ya ini untuk lebih sempurna ujiannya. Allah melihat semua ini. Kalau kita ridho dengan ujian, nanti Allah akan kasih. Daripada jadi kemudian dizolimi, mendingan batal sebelum daripada batal sesudah. Benar? Makanya berat ringannya itu kalau kita sudah makin mengerti ya, bahwa ini takdir Allah pasti baik, sudah diukur oleh Allah dan ada waktunya semuanya. Jangan didramatisir. Saya disakitin orang, orang itu ngejelek-jelekin saya. Itu cetek. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa harus sakit hati? Nabi aja dihina, difitnah. Iya, tapi kan itu Nabi. Ya udah kalau nggak mau dengar jawaban. Emang hidup kayak gini. Nggak mungkin semua orang suka ke kita, dan kita tidak usah berusaha agar semua orang suka ke kita. Nggak bisa. Kita tuh hanya berusaha jadi orang yang disukai Allah. Ada yang seneng, ada yang biasa aja, ada yang tidak suka. Semuanya sama ladang amal. Benar? Maaf, saya disebut monyet. Ya udah, kita monyet bukan? Ya udah, tinggal jawab aja bukan. Kenapa harus nonjok kan? Makasih Ustaz, jazakallah khair. Saya mohon maaf ya, boleh minum? Ya boleh lah, ini kan punya saya. Maaf, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, sunahnya 3 kali tegukan. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Jadi air yang masuk ke tubuh itu diapit oleh nama Allah. Bismillah. Ini air bertasbih kepada Allah. Kita harus juga bertasbih. Punten, nanti misi terdupak ya. Sampai di mana barusan? HHN, hadapi saja, ngalir sajalah ya. Tidak usah ditunggu-tunggu. Kapan ya? Kapan? Jadi lama. Gini rumusnya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti berakhir. Malam pasti berganti jadi siang. Dekatnya siang adalah pekatnya malam. Siang itu ada waktunya, tidak usah ditunggu. Dipaksa juga nggak bisa. Kalau lagi gelap malam tahajud, jadi gelap itu bisa dinikmati. Kalau kita memang episodenya sedang diuji, ya jalanin saja, nikmati. Ada penggugur dosa di sana. Jelas hadirin? Oh gimana nih? Shh, terima, jalanin saja, mengalir saja. Allah melihat kok apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang kita pedihnya, sengsaranya, semuanya Allah udah tahu. Rasa sakitnya tidak ada satupun, tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Allah maha dekat. Kita tidak pernah sendirian. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Allah tahu pedihnya hati,
Allah tahu sakitnya ketika kita sakit, ya. Allah tahu semuanya yang sedang terjadi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. 4. Apa yang keempat? Evaluasi. Nah, seperti batuk ini harus ridho dan enggak ridho. Kenapa? Harus ridho. Karena leher bukan punya saya. Kalau leher ini punya saya larang. Psst, jangan batuk. Enggak bisa. Ya, saya terima batuk ini. Udah gitu evaluasi kenapa. Nah, masuk ke An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang padamu dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan yang menimpa pada kita itu adalah dari dirimu, perbuatan dirimu sendiri. Artinya kalau ada nikmat apapun bentuknya pasti itu dari Allah. Kalau ada kepahitan, musibah, galau, gelisah, sakit, apapun bentuknya, famin nafsik, dari dirimu sendiri. Surat apa barusan? An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah mengampuni. Kalau tiap dosa dibalas kita udah nggak bisa apa-apa, babak belur. Sebagian besar oleh Allah diampuni. Dikit-dikit aja lah. Jadi kalau nanti sedang galau, istighfar. Kalau ada yang menghina, istighfar. Kalau kita lagi kesulitan uang, istighfar. Kenapa? Karena aneka bentuk kepahitan yang menimpa kita, kalau merujuk ayat yang tadi adalah diundang oleh dosa kita sendiri. Pertanyaan, punya dosa tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, pertanyaannya berapa kali kita istighfar sehari? Dosanya terus menerus dibuat, istighfarnya sedikit. Nah itu, tabungan itu balik ke kita. Mungkin dalam bentuk gelisah, mungkin ada yang marahin, mungkin ada jatuh, mungkin jadi sakit gigi, mungkin jadi difitnah, mungkin jadi kehilangan barang, padahal kita tidak salah tapi kita disalahkan. Semua itu obatnya adalah istighfar. Jangan mencari kambing hitam, sebab kambing paling hitam adalah kambing, ya. Saya menyebut diri kita, nggak mau saya menyamakan diri dengan the black kambing, ya. Sebetulnya saya mau ngebodor, tapi bakal dicatat bodor ini oleh malaikat. Astagfirullah. Ceramah yang semalam jadi kepikiran terus. Enak jadi pendengar mah nggak ngomong. Saya kalau diam di sini duduk sambil diam terus jadi masalah. Yang penting setiap perkataan jadi amal. Lanjut. Jadi gimana dong kalau nanti ada masalah? Istighfar. Dompet hilang, uang hilang. Oh ya, saya jarang sedekah, sedekahnya sedikit, tidak bayar zakat. Apapun yang menimpa kita, tariknya kepada ini diundang oleh dosa saya. Ampun ya Allah. Tiba-tiba dimarah orang tua, ya udahlah, nggak usah mikirin orang tua marah. Dengar, perhatikan.
tapi dosa saya nih dimarah oleh guru misal, astagfirullah. Bapak dimarah oleh istri, nggak usah mikirin dosa istri, kekurangan istri, astagfirullah, pasti dosa saya nih. Mungkin dosa yang langsung, mungkin bapak tidak salah, tapi ada dosa-dosa yang lain yang dilakukan yang tidak ada kaitan dengan ini, itu tetap aja baliknya dari berbagai kepahitan. Terakhir, yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong. Ulangi sekali lagi. Kenapa? Karena selain Allah tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Di semuanya tidak ada daya kecuali Allah yang memampukan. Dalilnya apa? Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia. Jadi kalau oleh Allah kita ditakdirkan sedih, tidak ada yang membuat kita bisa bahagia selain Allah. Allah menghujamkan ke hati kita gelisah, tidak ada yang menenangkan hati selain Allah. Allah menguji kita dengan sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Allah menguji kita dengan ketipu, rezekinya habis, tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada, pokoknya tidak ada. Mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah, memelas kepada siapapun, tidak bisa. Hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya Allah. Semua makhluk bergabung mau nolong kita, kalau Allah tidak izinkan, gak kejadian. Maka berhentilah berharap dari siapapun. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Hanya tinggal bulat saja hati ini ke Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Selama ini kita berharapnya ke selain Allah. Coba kalau ada sakit, apa yang kepikir? Obat, dokter, kan? Ya, semua pikirnya hanya selain Allah. Kalau ada sesuatu, pasti yang dipikirnya, menyelesaikannya hanya mengandalkan selain Allah. Gak bisa. Termasuk ikhtiar. Ikhtiar itu adalah amal soleh, bukan sumber pertolongan Allah. Kita ikhtiar adalah amal soleh, tapi yang menolong adalah Allah. Jadi kalau kita sakit, yang pertama diingat siapa? Allah. Ini badan milik Allah. Ini sakit dengan izin Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Terus kita berangkat ke dokter sebagai ikhtiar supaya Allah ridho. Perkara sembuh atau tidak, Allah yang menentukan. Kita makan obat, obat nggak bisa menyembuhkan. Obat hanya ikhtiar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minum obat ini sebagai ladang amal saya. Ikhtiar, hanya Engkau yang menyembuhkan. Demi Allah, obat ini tidak menyembuhkan sama sekali. Bismillah, semoga jadi amal soleh. Ya, tenang saja. Ini obat mahal, ya sudah, bagi-bagi rezeki dengan apotek, tukang obat, pabrik obat. Jangan kecil hati. Begitu? Gimana kalau sudah ikhtiar, saya kok masih belum ditolong? Ikhtiar itu pun pertolongan Allah.
kita doa, kita ikhtiar, kita doa, kita pasrahkan. Kapan bentuk pertolongannya seperti apa, udahlah itu mah Allah udah tahu yang terbaik. Tugas kita itu bukan ngatur Allah, tugas kita itu untuk meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan doa, lalu pasrahkan ke Allah. Allah yang lebih tahu kapan waktunya sembuh, kapan waktunya lunas utang. Gak usah rewel, saya sudah ikhtiar kok nggak terkabul aja. Ya itulah namanya tidak sabar. Tenanglah, Allah sudah tahu semuanya. Di Palestina sekarang ada lagi ancaman, tapi tidak. Orang-orang yang yakin kepada Allah, ya saya ngomong begini karena kita aman ya, tetapi di tempat yang terancam, yang kuat iman tetap akan yakin tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah. Sok aja itu mau mengancam, itu mau mengancam, kita deketin Allah aja terus. Kita ini milik Allah, gak ada yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Kita ini milik Allah, semua kejadian ada dalam kekuasaan Allah. Gitu. Gimana ya, saya dapat jodoh enggak? Nggak tahu ya. Gimana? Terima takdir, masa penantian. Saya tuh nggak seneng mendengar kata jomblo tuh kayak gimana, enggak. Tapi namanya masa penantian ya. Emang episodenya begitu. Gimana dong kalau belum punya jodoh? Manfaatkan, syukuri. Mumpung punya waktu banyak buat belajar, waktu banyak untuk ibadah, waktu banyak untuk berbakti ke orang tua. Allah lihat keadaan kita setiap waktu. Allah juga udah tahu. Lah takdir pengen nikah juga itu Allah yang naruh di hati. Kalau dibuat nggak ada rasa, lempeng aja. Misalnya akhwat lihat ikhwan kayak lihat beton gitu, kan adanya fall in love. Tahu fall in love? Dilarang parkir, bukan ya. Ada rasa ingin, itu kan dari Allah juga, nggak dibuat datar ini. Kembalikan ke Allah segala-galanya. Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Makanya Allah terus, karena semuanya juga milik Allah. Tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Makanya tahajud itu semangat hadirin, karena itu pertolongan Allah. Baca Quran semangat, zikir semangat. Ini mah ke Allahnya sisa keinginan banyak, tapi ke Allahnya zikirnya sisa ngobrol, ngaji sisa medsos, sedekah sisa jajan, tahajud sisa ngorok ya. Terus Allah ngelihat ini, kita yang lain-lain serius, yang lain-lain dipikirkan, ke masjid males, giliran sholat nggak mau di saf yang paling utama. Ya, kitalah yang membuat hidup kita menderita.